Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Martin dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 224110082. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ukuran pemusatan data kelompok. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Data tinggi badan siswa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung rata-rata tinggi badan siswa, peneliti dapat menggunakan rumus Mayer untuk data berkelompok. Seorang manajer ingin mengetahui median gaji karyawan di perusahaannya. Data gaji karyawan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung median gaji karyawan, manajer dapat menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Lalu ada rata-rata. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Mean sama dengan 1 dikali 1 X1 ditambah X2 dan seterusnya dibagi N. N adalah jumlah data. Rata-rata dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Misalnya, jika kita memiliki sekumpulan data tinggi badan siswa, rata-rata badan siswa tersebut menunjukkan tinggi badan yang paling umum di antara siswa. Rata-rata dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Nilai pencilan adalah nilai data yang sangat jauh dari nilai-nilai data lainnya. Nilai pencilan dapat menyebabkan rata-rata menjadi tidak akurat. Lalu modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Modus dapat berkelompok dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan TB ditambah P. TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas interval. Lalu Fn dikurang Fm. Fm adalah frekuensi kelas modus, lalu Fm min 1 adalah frekuensi kelas sebelum kelas modus. Modus berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sentral dari data. Misalnya, jika kita memiliki data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko, modus ukuran sepatu dapat menunjukkan ukuran yang paling laris. Lalu ada range. Range adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan perbedaan antara nilai data terbesar dan terkecil. Range dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Semakin besar range, semakin besar pula sebaran data. Rumus range adalah data berkelompok adalah sebagai berikut. Range adalah TMAX dikurang TMmin. Tmax adalah tepi atas kelas interval terbesar, lalu Tmin tepi bawah kelas interval terkecil. Range data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Misalnya, jika kita memiliki data harga barang di sebuah toko, range adalah barang dapat menunjukkan beberapa besar perbedaan harga barang yang dijual di toko tersebut. Lalu ada varians. Varians adalah ukuran variansi yang paling umum digunakan. Variansi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Rumus varian untuk data berkelompok adalah varian dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar varian, semakin besar pula penyebaran data. Lalu ada deviasi standar. Dalam statistika, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data terbesar dari nilai rata-rata. Standar deviasi sering disebut sebagai simpangan paku. Lalu standar deviasi dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula penyebarannya di atas data. Lalu ada cara menghitung Mean. Mean adalah ukuran pemusatan yang paling umum digunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Lalu cara menghitung median. Median adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median dihitung dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya, kemudian memilih nilai tengah. Lalu cara menghitung modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Lalu kesimpulannya, ukuran pemusatan data adalah nilai digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data
dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata atau mean, median, dan modus. Rata-rata ini adalah digunakan untuk pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Median adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median dihitung dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya. Kemudian media memilih nilai tengah. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Masing-masing ukuran pemusatan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rata-rata mudah dihitung tetapi dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Media tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan, tetapi tidak mudah dihitung jika jumlah data besar. Modus mudah dihitung tetapi tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kurva normal yang tidak simetris. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.